Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan menerangkan tentang cerita fantasi. Oke. Yang perlu kalian ketahui, cerita fantasi itu sendiri adalah cerita yang bersifat imajinatif. Imajinatif itu adalah hayalan atau hal yang tidak mungkin terjadi. Kemudian di cerita fantasi tersebut ada yang namanya ciri-ciri. Ciri-ciri itu ada yang namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tema. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada latar. Kemudian keempat ada alur. Yang kelima ada amanat. Yang pertama tadi ada tema. Tema itu berbeda dengan judul. Kalau judul itu berarti adalah nama atau cerita kalian, namanya apa, itu judul. Biasanya ada di atas atau di awal cerita. Sedangkan kalau tema itu adalah inti dari gagasan cerita yang akan kalian tulis. Kemudian yang kedua tadi ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah orang yang kalian ceritakan di dalam cerita fantasi kalian. Kemudian kalau penokohan itu adalah sifatnya dari tokoh itu. Contohnya ada protagonis, antagonis, kemudian ada tritagonis. Kalau yang protagonis itu berarti bersifat baik hati, kan? Kemudian kalau yang antagonis itu sifatnya jelek, jahat, ya kan? Kemudian yang ketiga itu ada tritagonis. Tritagonis ini orangnya adil, tidak memihak kepada siapapun, tidak memihak kepada protagonis maupun antagonis. Kemudian tiga yaitu ada latar. Latar itu dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat itu berarti menunjukkan atau menceritakan cerita tersebut ada di mana, terjadi di mana, entah itu di rumah, di lapangan, di sekolah dan sebagainya. Kemudian kalau latar waktu berarti di situ waktunya kapan terjadi itu. Oh, pagi, siang, malam, atau mungkin menggunakan pukul 13, kemudian pukul 8 dan sebagainya. Yang ketiga ada latar suasana. Kalau latar suasana itu berarti suasana yang kalian ceritakan itu bagaimana? Menakutkan atau menyenangkan, menyedihkan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada alur. Alur ini juga dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju berarti menceritakan dari awal cerita kalian sampai akhir, atau biasanya yang disebut sebab kemudian akibatnya. Yang kedua yaitu alur mundur. Kalau alur mundur berarti dari akibat baru ke sebab. Kemudian yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran berarti gabungan antara alur maju dan alur mundur. Itu namanya alur campuran. Kemudian yang kelima yaitu namanya amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ketika kalian membaca sebuah cerita, novel, atau melihat film dan sebagainya, kalian akan pasti, oh, apa sih yang bisa diambil? Itu namanya amanat, pesan. Oh, mungkin dari cerita itu kita nggak boleh bolos sekolah, harus patuh sama guru dan sebagainya. Itu namanya amanat. Baik, sampai di sini anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.